Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Warisan bernilai kekal. Belum lama ini ada asisten rumah tangga di Thailand mendapat warisan 22 miliar dari majikannya. Sungguh sangat menghebohkan dunia. Ya, majikannya mengakhiri hidupnya dengan menembakkan dirinya di samping kolam renang karena depresi dan penyakit kanker yang dideritanya, dan dokter memvonisnya usianya hanya tinggal beberapa bulan saja karena penyakit langka yang dideritanya itu. Asisten rumah tangga ini dihadiahi warisan 22 miliar karena sudah setia bekerja 17 tahun. Warisan itu dibagi dua, 44 miliar buat asisten rumah tangga 22 dan mantan suaminya 22 tahun. Tapi sungguh sangat menyedihkan. Majikannya bunuh. Iya, kasihan. Ya, ini contoh perbuatan baik tetapi tidak menyelamatkan karena melanggar firman Tuhan. Ya, melanggar hukum Taurat. Jadi, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga. Sebelum ia naik ke surga, ia meninggalkan warisan yang bernilai kekal. Biasanya, sebelum seseorang meninggalkan kita, ada warisan atau harta atau pesan-pesan yang akan disampaikannya. Seperti sebagaimana majikan tadi, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk warisan itu sebelum dia meninggal. Ya, Tuhan Yesus juga menyediakan warisan untuk kita semua orang yang percaya kepadanya. Warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik atau harta pusaka. Warisan adalah sesuatu yang berharga, beda dengan warisan Tuhan yang bernilai kekal. Apa yang ia wariskan? Yang pertama, dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan tugasnya ini diwariskan kepada kita yang telah percaya kepadanya untuk meneruskan pekerjaannya, pelayanannya, menyampaikan kabar baik, berita baik kepada dunia. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 9 ayat 14. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi suatu kehormatan dari Tuhan jika Dia mempercayakan kita kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Memang warisan ini akan menjadi tabungan kita di dalam kekekalan, dan Tuhan akan perhitungkan sebagai upah harta kita di sorga untuk nantinya tentunya. Yang kedua, warisan perintah agung, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita memberitakan Injil, orang menjadi percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan, mereka menerima hidup yang kekal. Mereka juga mendapatkan hidup yang kekal. Perintah Tuhan adalah firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Inilah warisan kekal untuk setiap orang yang mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Mereka akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, warisan Roh Kudus. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja, tetapi dia memberikan rohnya, Roh Kudus, sebagai jaminan keselamatan kita. Ini warisan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Dan yang luar biasa, roh itu tinggal di dalam setiap kita yang percaya kepadanya, menjadi penuntun jalan menuju kehidupan yang kekal. Keren bukan? Yang keempat, warisan tentunya janji Tuhan. Warisan yang tidak juga kita dapatkan dari dunia, bukan hanya penyertaannya saja, tetapi dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita yang telah percaya kepada Yesus.
Dia juga menyediakan tempat atau rumah bagi kita di surga, supaya di mana Dia berada, kita juga berada. Berada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Tuhan telah nyatakan, kalau kita tidak ada bersama-sama dengan Tuhan pada saat di dunia ini, tidak akan mungkin. Dan janganlah kita berharap kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Ya, itu tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin. Jadi kita harus mulai di dunia ini. Kita harus mulai dari hidup kita. Kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Dan janji Tuhan itulah janji yang pasti akan menjadi bagian dalam hidup kita, karena kita adalah ahli warisnya. Setiap orang yang percaya Yesus adalah ahli waris dan keturunan Abraham. Semua orang yang percaya Yesus adalah keturunan Abraham. Abraham diberkati supaya menjadi berkat. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat surgawi, dan dari dunia ini Tuhan percayakan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Coba kita bayangkan dan renungkan. Mendapat warisan di dunia ini saja kita sangatlah senang sekali. Apalagi itu berhubungan dengan harta. Seperti tadi 22 miliar bukanlah hal yang sedikit. Wah, cukup banyak harta duniawi. Apakah warisan dari surga tidak membuat kita lebih bergembira dan bersuka cita? Sesungguhnya warisan kita adalah Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus harta yang tak ternilai harganya untuk kita yang telah percaya kepadanya, dan Dia menghargai setiap jeri lelah kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat kita merayakan hari kenaikan Yesus. Dia menyertai kita senantiasa, dan Dia ingin memakai kita supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, supaya orang-orang menerima warisan yang kekal, warisan yang sama yang kita terima dari Tuhan. Jadi para pendengar atau para saudara-saudaraku, apakah kalian juga mau menerima warisan yang kekal? Terimalah Yesus dan dapatkan warisan itu menjadi milik saudara. Tuhan memberkati. Amin.